Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, siang hari ini kita School of Life dengan tema doa dan puasa. Bapak Ibu sudah baca-baca bahannya? Bapak Ibu saudaraku, sudah ya? Sudah diisi? Sudah ya? Haleluya. Oke, kita belajar tentang doa dan puasa. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Berpuasalah untuk aku, dikatakan seperti itu. Ini Ratu Ester berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Puri Susan. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Tidak ada imsak, tidak ada adzan buko. 3 hari full. Ada seorang sahabat kita yang mengerjakannya itu betul-betul 3 hari no food, no water. Padahal perawakan sama saya masih gendut saya. Tapi beliau sakti Bapak Ibu Saudaraku. Orang GKKD juga, bubaan juga. Nanti kalau saya sebut namanya, nanti tidak enak, biar saya yang tahu. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi undang-undangnya kalau ada ratu atau permaisuri atau dayang atau di ini Yahudi dijajah oleh raja siapa ya Pak Roni? Ahasiwaros. Ya. Jadi kalau tidak diundang, dia ketemu raja dan raja tidak berkenan, hukumannya mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini yang pertama. Bagian ini menjelaskan kepada kita semua pada waktu itu orang Yahudi sedang dalam kesusahan yang besar karena ada musuhnya yang ingin membinasakan bukan hanya Mordekai, tetapi seluruh bangsa Yahudi. Mordekai paman Ester. Nah, kemudian Mordekai kasih informasi kepada Ester, jangan kamu kira kamu aman, karena kamu orang Yahudi, kamu pun akan mendapat kesusahan yang besar. Nah, kemudian Ester bicara kepada dayang-dayangnya, kepada Mordekai, kepada orang Yahudi yang ada di Puri Susan untuk berpuasa, berdoa selama 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin diizinkan Tuhan mengalami situasi yang seperti ini. Ada kesesakan, ada masalah yang besar. Dan kalau mau adu nasib dengan Ester, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, katanya demikian. Mungkin permasalahan kita pun sampai kepada batas kita ini sudah tidak sanggup lagi. Kita melihat hari esok betapa sulit. Kita melihat keadaan besok sungguh meragukan. Kita melihat keadaan yang tidak terduga, yang tidak diketahui itu bukan keadaan yang mudah. Nah, ini memberi teladan bagi kita bahwa ternyata doa dan puasa itu membuat kita ini mendapat jawaban doa. Kita ini yang mendapat keuntungannya dari doa puasa. Bukan Tuhan yang diuntungkan, tetapi kitalah yang diuntungkan karena Tuhan menjawab. Bagaimana kita merendahkan diri, merendahkan hati untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kemudian yang kedua ini, Matius 17:21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ketika berdoa dan berpuasa itu menjadikan satu kuasa Allah dinyatakan. Jadi yang pertama itu karena kita melihat kesusahan,
lalu kita berdoa berpuasa. Kalau yang kedua ini karena kita mau mendemonstrasikan kuasa supaya ada kesembuhan yang terjadi, supaya ada jalan keluar yang terjadi. Jadi kita sedang berpuasa berdoa untuk orang lain yang kita akan doakan. Mas Haril untuk rencana wedangan nanti sore aja Mas Haril. Kemarin tidak bisa, hari ini nanti siap. Jadi pada umumnya berpuasa adalah tidak makan dan tidak minum selama waktu tertentu. Tidak sekedar menjauhkan diri dari berbagai jenis makan tertentu. Jadi misalnya kita puasa tidak makan nasi padang. Bukan seperti itu. Tapi itu betul-betul tidak makan, tidak minum. Kan ada yang latihannya berpuasanya dengan berpantang jenis makanan tertentu. Saya tidak mau makan sayur dulu. Wah itu bukan berpantang, memang tidak suka dengan sayur. Alasannya saya mau berpantang. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Lanjutnya, apakah yang menyebabkan orang-orang berdoa dan berpuasa? Jadi ada perkabungan yang besar. Ester 4 ayat 3. Kemudian Daniel 9 ayat 1 sampai 3. Ini sudah saya jawab. Kalau mau jawabannya nanti minta Om Haji. Saya memberi Bapak Ibu Saudaraku jawaban yang sama seperti jawaban saya. Akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Jadi ini kisah bagaimana nubuatan Nabi Yeremia dan dilihat Daniel akan terjadi betul masa 70 tahun mereka keluar dari tanah dari Yerusalem kepada Babel. Jadi melihat ini waktu yang bukan sedikit, 70 tahun itu kalau dari lahir sampai 70 ya bapak saya itu 70 tahun lebih. Jadi betul-betul lama. Kalau dari kelas PG, TK, TKA, TKB sampai kelas 6 itu kan berarti 8 tahun. Billy baru kelas 3, nemani belajar itu rasanya sudah lama. Kok tidak selesai-selesai sekolahnya, dan SMP sinau dewe, berangkat sekolah, pergi sekolah, tinggal gojek. Kalau SD kan antar jemput, ada panggilan kita mau makan siang, makan geden, mangan geden, madang geden. Aduh aku ngantar ke sekolah guys. Tapi kalau dia naik gojek, antar jemput gojek kan, Bil, kunci di sini. Papi pulang sore. Jos. Mazmur 35, 14 sampai 13 sampai 14. Tetapi aku ketika mereka sakit. Jadi Daud melihat musuhnya sakit, dia berdoa berpuasa untuk musuhnya. Berdoa berpuasa bukan hanya kita sedang mengalami kesusahan yang besar, tetapi kita juga melakukan bagi saudara kita yang lain. Bahkan Daud memberi teladan, berdoa berpuasa untuk musuhnya di Mazmur ini. 1 Samuel 7, 5-6. Kami telah berdosa kepada Tuhan. Ini bicara tentang bagaimana bangsa Israel harus bertobat. Jadi tanda kita merendahkan diri, ini juga merendahkan diri untuk kita bertobat, mengerjakan doa dan berpuasa. Dan kita tahu bahwa doa dan puasa saudara kita yang sedang dilakukan sampai hari Jumat besok, itu sebenarnya mereka yang mencontoh kita. Karena mereka itu anak ragil sebenarnya, tapi menganggap sebagai anak sulung. Kan lucu, dikatakan Adam itu sudah muslim. Jadi sejak penciptaan Tuhan itu sudah muslim. Dikatakan seperti itu. Jadi anak ragil mengklaim jadi anak sulung, kan lucu. Jadi mereka yang mencontek. Nah, untuk berdoa karena kita mengerti seperti Daud lakukan itu, ketika didatangi Nabi Nathan, kamu sudah berdosa. Lalu dia merendahkan diri, berdoa berpuasa dengan harapan anaknya sembuh. Tetapi ketika anaknya mati, Daud menyelesaikan doa puasanya, dan anak buahnya bingung pada waktu masih hidup, berdoa berpuasa, setelah mati kok malah tidak berdoa berpuasa. Daud perkataannya luar biasa.
yang mati tidak bisa datang kembali. Akulah yang akan menyusul dia setelah semuanya. Jadi Daud bertobat karena mengerti, diingatkan oleh Nabi Nathan. Bapak Ibu, ketika kita diingatkan firman Tuhan, yang kita lakukan seperti Daud lakukan itu tindakan yang luar biasa. Sekalipun kita paham anaknya mati dan bukan hanya mati, ternyata juga dia harus mengalami dikejar-kejar oleh Absalom sebagai akibat dari dosa. 1 Raja-Raja 21-27, segera sesudah Ahab mendengar perkataan Nabi Elia karena kisah kebun anggur Nabot, dia bertemu dengan Nabi Elia, terus Elia memperkatakan segala dosa Ahab, diberitakan juga akibat dari dosa itu, Ahab menyesal. Lalu dia mengambil posisi memilih untuk merendahkan diri. Dia berdoa, berpuasa. Nehemia 9, 1 dan 2, mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang. Jadi urut kepada atasnya kita, pendahulu kita, nenek moyang kita. Karena Nehemia melihat bagaimana keruntuhan Yerusalem pada waktu itu, dia sebagai juru minuman raja. Tetapi ketika diberitahukan bahwa ada keruntuhan tembok Yerusalem, dia mengambil waktu berdoa berpuasa, mengaku dosa atas perbuatan bangsa Israel, dan bukan hanya bangsa Israel, dia juga mengaku dosa untuk kesalahan nenek moyang mereka. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, ini tindakan-tindakan mengapa orang berdoa dan berpuasa. Kemudian Esra, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah. Mazmur 69:11, aku meremukkan diriku. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat Kolose 4 yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi tindakan-tindakan kenapa kita berdoa dan berpuasa bukan supaya seperti saudara kita, supaya diselamatkan. Bukan. Tetapi kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, oke, puji Tuhan, karena itu kasih karunia. Tetapi ada masa bagaimana Tuhan izinkan situasi yang sulit dan juga kita melihat saudara kita sedang mengalami kesulitan atau melihat bangsa kita mengalami kesulitan yang kita lihat hari-hari ini betapa kasus korupsi diungkap sedemikian rupa, flexing, gaya hidup hedon, para pejabat diungkap seperti demikian. Kita percaya Tuhan sedang bergerak untuk bangsa kita. Kemudian juga ketika kita menjadi takut, keputusan kita untuk berdoa dan berpuasa itu sangat tepat. Jadi kemarin waktu tahun kemarin kami mengalami situasi yang sulit. Tindakan saya mengambil waktu doa dan berpuasa. Tindakan istri saya adalah memberkati sekalipun kami dalam keadaan sulit. Jadi yang satu striker, yang satu pemain belakang. Yang satu set, yang satunya Tuhan. Haleluya. Dan kami mendapat jawaban doa tepat pada waktunya, luar biasa. Kemudian saya sering bermimpi Bapak Ibu. Jadi kalau yang firman Tuhan mendapat nubuat, yang tua-tua mendapat mimpi gitu kan. Saya jangan disebut tua Bapak Ibu, saya masih remaja. Jadi ketika saya bermimpi seseorang, dalam mimpi saya ada seseorang, saya lalu berdoa buat saudara saya ini. Jadi bersyukur, ada ya sebenarnya saya tidak tahu mengapa saudara saya ini ada dalam mimpi saya dalam situasi yang seperti ini. Tapi tindakan saya adalah saya berdoa bagi saudara saya. Saya sering cerita sama istri, aku ngimpi si Iki. Terus, kenapa ya? Pertanyaan kami kan seperti itu. Tidak ngerti sih, ya sudah didoakan saja. Yang terakhir kemarin, kok aku mimpi Bu ini ya. Tapi aku lali, aku ngimpi apa? Tapi puji Tuhan setelah saya bangun saya berdoa. Lali rapopo, yang penting saya sudah berdoa. Jadi masa doa puasa ini luar biasa.
kita bisa menyaksikan bagaimana hal-hal yang rohani kita alami ketika hal-hal yang jasmani kita lakukan di dalamnya. Jadi bukan tanpa alasan kita diajar siang hari ini untuk kita berdoa dan berpuasa. Karena ada beberapa alasan, sekali lagi ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika saudara kita menghadapi situasi yang sulit, ketika bangsa kita, ketika kita menjadi takut, ambil waktu untuk kita berdoa dan berpuasa dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan kita yang besar menjawab doa kita. Lanjut Mas. Apa yang Tuhan janjikan kalau orang-orang melakukan doa dan berpuasa? Mazmur 6, 9 dan 11 sampai 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Yeremia 3:3, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. 2 Tawarik 7:14, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Pada tahun kemarin ketika kami situasi sulit itu, ketika saya ambil waktu doa dan berpuasa, dan ada satu kesan di dalam hati saya ditaruhkan. Waktu itu yang saya ambil bahwa, hal yang saya ambil pada waktu itu adalah bahwa ketika satu kali Tuhan tidak permalukan kami, selama-lamanya Tuhan tidak akan permalukan. Waktu, ya ini kesaksian berkat ulang tahunnya maminya, anak kami dapat berkat masuk kuliah lewat jalur tanpa belajar. Bonus Bapak Ibu Saudaraku. Nah, waktu itu anak kami galau. Piye kalau enggak keterima piye gitu. Ya enggak piye-piye itu ya. Tuhan memberi yang terbaik gitu. Ya kalau mau doa puasa, kita dorong seperti itu. Tapi waktu blessing itu sampai, saya tulis di status saya, sekali Tuhan tidak permalukan, selama-lamanya Tuhan tidak permalukan. Di ayat-ayat ini kita belajar bahwa kalaupun kita dipermalukan oleh musuh kita, tapi Tuhan akan bela dikatakan dalam sekejap mata. Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami. Waktu saya, jadi kebiasaan diberi mimpi itu bukan tahun ini saja, sudah waktu mundur ke belakang itu sudah sering seperti itu. Ada 2 orang pria dalam mimpi saya. Dan ketika saya mengambil waktu untuk berdoa, satu bapak ini ketika mendengar jawaban doa, waktu itu saya tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh 2 bapak ini. Yang satu ketika kami mendengar cerita bagaimana bapak dan keluarga ini mendapat berkat dari Tuhan, saya rasanya ikut senang Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang satu yang saya doakan juga tiba-tiba calling neng omah Ra. Iya neng omah, ini teman lama. Terus dia cerita, oh wes moro wae. Iya. Nah, jadi saya bisa menjadi berkat bagi bapak yang satunya ini. Ketika saya belum mengerti apa maksud Tuhan tentang hal-hal yang besar tadi, menurut saya hal itu perkara yang besar. Boro-boro saya mikir, batin saja tidak 2 bapak ini. Tapi diberikan mimpi, lalu saya mengambil waktu, dan ketika akhirnya mendapat pengertian dari mimpi itu, karena oh iya betul, bahwa Tuhan itu luar biasa menceritakan isi hatinya kepada kita. Kita ini siapa kan? Puji Tuhan kita dianggap menjadi anaknya, bapaknya cerita. Tak andani lo nang. Rasanya itu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku juga pernah mengalami perkara-perkara yang sama di perkara-perkara rohani yang kemudian itu sampai kepada hal yang jasmani. Dik Tri biasanya nyiapin tisu di sini kok ya enggak itu.
Nah, Om Ad bergerak cepat. Dik Tri iki kebangetan. 2 Tawarikh 7:14, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi rekannya Tuhan untuk satu bangsa mengalami pemulihan. Jadi perkara-perkara yang kita pikirkan bukan hanya pekerjaan kita, target-target dari perusahaan, target-target dari keluarga, pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih, kemudian pergumulan-pergumulan pribadi, bukan hanya sebatas itu. Ketika kita mengerjakan bagaimana kita merendahkan diri, merendahkan hati untuk satu kepentingan yang sangat besar. Wah, ini lebih gede lagi. Kita lihat firman Tuhan. Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi bergairah ketika kita diinformasikan ada gerakan doa berpuasa, ayo kita sama-sama terlibat di sana. Jadi saya mau pengakuan dosa, saya sekali mukok atau batal puasa, itu gara-gara saya diajak Mas Aril makan bubur kacang hijau bikinannya Bang Rizky. Tapi bukan itu, sebenarnya saya bangun tidur pusing sekali. Tapi ada godaan siang hari kacang hijau, saya ambil, saya tidak puasa. Terus ada roti tawarnya. Enak sih, enak. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada ajakan untuk kita terlibat, ya kita terlibat saja gitu. Kan informasinya imsak jam 9 malam, sahur, betul, imsaknya jam 9 malam, bukonya jam 12 siang. Kan dari Bang Leo sampaikan seperti itu. Waktu bukanya, maghribnya itu jam 12 siang. Tapi imsaknya itu jam 9 malam. Nah kemarin Tante Ivon habis acara, Dit bawa ini makanannya masih sisa. Iki wis imsak. Tapi istri saya bawa pulang. Bisa buat buko. Ya Bapak Ibu, bersemangat ketika gereja mengadakan doa dan puasa. Karena itu bukan untuk kita saja, untuk saudara kita, buat bangsa kita. Amin. Ya, lanjutnya. Bagaimana cara mereka berpuasa? Ester 4 ayat 16, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Imamat 16, 29-31, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Makanan yang sedap tidak kumakan, Daniel 10 ayat 3, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Esra 8:21, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Yesaya 58, 6-12, ini agak panjang, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah, lanjut, supaya engkau membuka belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin, yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Di scroll bawah lagi supaya ayat-ayat atasnya Mas, naik ya, naik terus ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat kisah Ester, Daniel, Esra, ini bicara tentang bagaimana kita mau komitmen dalam kita berpuasa. Kalau di doa puasa karena bukan dari sinode, karena dari Pak Roni sampaikan setiap hari Jumat, ya biasanya memang saya makan terakhir itu sebelum tidur. Jadi waktu misalnya tidur jam 9,
Jam 7, jam 8 sudah selesai makan. Dari jam 9 nanti sampai jam 2 siang biasanya saya seperti itu. Tapi kalau saudaraku mau lebih radikal dari saya, monggo. Misal dari jam 9 malam sampai 9 malam lagi, silahkan. Jadi masing-masing memiliki satu komitmen untuk mengerjakan doa puasa ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana kita berpuasa, mau seperti Esther, monggo. 3 hari, 3 malam, full, tanpa makan, tanpa minum, silahkan. Ada Daniel 3 minggu berpuasa, 3 minggu penuh, silahkan. Bapak Ibu, waktu saya kena asam urat, saya sembuh gara-gara puasa 3 minggu. Tadi kemarin kakak saya kesaksian, kakak saya yang terkasih, beautiful sister, dia bilang tangan saya mulai sembuh karena gara-gara berdoa dan berpuasa. Jadi kan saya mendengar kakak saya ini sakit, tangannya itu kalau naik sepeda motor tidak bisa. Bisanya naik mobil, pegangan pintu. Kalau pegangan setang tidak bisa. Dan sudah lama sakitnya. Kemudian saya cerita, kemarin saya pijat begini. Itu dia bilang, aku mari Dik, guru-guru doa puasa. Halo Dik. Ternyata doa puasa bukan hanya ada hal perkara rohani yang terjadi. Kesembuhan, kesehatan kita juga bisa sembuh. Ya, Om Edi itu kurus itu, sukses puasanya, karena ada sakit penyakit. Ya, jadi kalau kita mengerjakan cara berpuasa menurut dari keterangan firman Tuhan ini bahwa menurut kesanggupan kita. Tapi janganlah ya kalau berpuasa kita pagi-pagi tidak makan nasi, tapi makan kacang, emping. Loh, aku kan puasa nasi. Lalu jajannya ya puasa. Enggak, kan bukan nasi. Ya bukan seperti itu. Jadi kita memiliki kesanggupan untuk mengajarkannya. Monggo Bapak Ibu, mau seperti doa puasanya Esther silahkan. Mau doa puasanya seperti Daniel, ini juga selama 3 minggu silahkan. Dari Yesaya ini disampaikan, tolong dinaikkan sedikit Mas, bahwa ketika kita berpuasa, bukan perkara-perkara kita sendiri yang kita pikirkan. Yesaya menasihatkan, naik Mas, bahwa kita melakukan sesuatu bagi orang lain, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Jadi gambaran dari puasa, cara berpuasa, Bapak Ibu Saudaraku paham ya? Gampang ya? Gampang? Gampang, tinggal kita lakukan. Amin. Om Ad, kencang sendiri, kita catat. Om Aril, catat Om Ad. D, lanjut. Nah, ini apa yang akan terjadi? Esra 8:21 memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Kita ketika melakukan doa puasa, ternyata kita mengalami penjagaan Tuhan yang luar biasa juga. Anak-anak kita, segala harta benda kita. Kalau firman Tuhan, orang kaya bentengnya itu di kekayaannya. Jadi seperti kisahnya Ayub ketika diambil segala sesuatunya. Pertama-pertama dia bagus, tetap ngomong, mosokkan kita hanya mau menerima yang baik saja yang dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk. Kemudian dia menasihati istrinya sedemikian, tapi dalam perjalanan waktu, dia mulai galau ketika mulai ada sakit penyakit dan mulai perkataan-perkataannya menentang Tuhan. Nah, tapi lihat ketika kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya yang luar biasa. Penjagaannya bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga keturunan bahkan harta kita. Apa yang Tuhan percayakan, Tuhan jagai. Luar biasa. Yunus 3:4-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi ada rancangan bagaimana Allah membuat satu rencana yang baru atas hidup kita. Amin. Orang Niniwe ketika mendengar Yunus berkata akan ditunggang balikkan, tapi raja mereka mendengar berita ini mengajak semua rakyatnya bahkan sampai kepada semua binatangnya untuk berpuasa merendahkan diri, dan Tuhan merubah rancangan bagaimana menunggang balikkan diubah menjadi rancangan bagaimana kerajaan itu tetap ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melakukan satu terobosan. Kita bisa melakukan satu perubahan, satu pemulihan. Karena kita mengerjakan bagian rohani tadi, berdoa dan berpuasa. Ulangan 9:18-20, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Musa, ketika bangsa Israel membuat satu kesalahan yang luar biasa, kepanasan amarah ditimpakan kepada bangsa Israel, tetapi ketika Musa mengambil tanggung jawab, kita melihat Tuhan mendengarkan Musa. Seseorang yang didengarkan Tuhan. Oh, itu negonya luar biasa loh Bapak Ibu Saudaraku. Itu negonya sudah tingkat tinggi. Ketika kita berdoa, berpuasa, memohon satu perkara kebaikan bagi hidup kita, bagi saudara kita, bagi bangsa kita. Dan Tuhan mendengarnya. Tuhan melakukan satu pekerjaan yang hebat. Ya, lanjut. Kisah Para Rasul 13:2-3. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ketika jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa, ada pernyataan Roh Kudus, dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Kemarin saya mendengar kesaksian waktu doa komit hari Jumat. Ya, karena saya tugas, jam 7 sudah harus standby di sini. Saya berdoanya di CI teman-teman semua. Wah, saya tugas, jam 7 harus latihan. Berdoa dulu, selesai saya ke sini. Tapi istri saya kesaksian. Semula mungkin sudah disampaikan di doa itu, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak hadir kemarin, besok Jumat silakan hadir. Jadi ada satu penglihatan. Ada seorang anak muda tenggelam di dalam rawa-rawa. Bagaimana orang itu terikat dan tidak bisa naik untuk dia menghirup kebebasan. Dan penglihatan itu disampaikan ke teman-teman youth, ternyata tugas dari teman-teman youth adalah menolong orang ini untuk keluar dari jerat yang membuat dia mati. Jadi matinya roh ya karena tidak ada orang-orang yang mau bergerak secara roh bagi saudaranya yang lain. Jadi pekerjaan rohani ini, pekerjaan doa ini mungkin tidak nampak seperti orang-orang yang tampil di depan seperti ini. Kan kalau berdoa kan tidak mungkin cek itu kan tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita kan masuk ke ruang doa kita, ruang kamar pribadi kita, tutup pintu kita berdoa sana. Tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi ketika pernyataan roh itu sampai, gereja Tuhan dibangun. Amin. Kan senang melihat saya menyaksikan, saya diberi satu penglihatan Tuhan, keadaan seperti ini, kita harus seperti ini, kita bergerak akan seperti ini. Itu pelayanan kita menjadi efektif. Banyak orang akan dijangkau dengan lebih mudah. Dan pernyataan roh Tuhan yang disampaikan itu akan terus bergerak. Ada nubuatan-nubuatan baru. Karunia-karunia roh terjadi. Karunia nubuatan, karunia berbahasa roh, karunia mentafsirkan bahasa roh. Pada waktu kemarin Kak Vera, WL, awal-awal begitu, saya menikmati sekali bagaimana pemimpin pujian menyanyikan pujian. Saya sendiri dilawat Tuhan. Sampai saya merasa bahasa roh saya ini kekinian Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti biasanya.
Enak sekali, aduh ini enak sekali doanya. Ada karunia bahasa roh yang baru. Ya saya berdoa Tuhan bisa dikasih mentafsirkannya juga. Tapi mendapat karunia bahasa roh yang kekinian, yang tidak seperti biasanya aja, rasanya senangnya bukan main. Jadi ada satu pernyataan dalam hati saya, kamu dikasihi. Oh itu jos gandas Bapak Ibu Saudaraku. Sak Jose kemarin para youth. Orang muda sak Jose. Orang tua lep godek. Jadi ada pernyataan-pernyataan roh di sana. Ya, Bapak Ibu, semakin semangat ketika kita belajar ini ya. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semangat seperti Pak Roni semangat dalam berdoa berpuasa. Berapa lamakah berlangsungnya suatu doa dan puasa? Alkitab mencatat doa puasa yang berlangsung 1 hari boleh, hari Jumat. 3 hari boleh, Selasa, Kamis, Jumat. 21 hari silakan. Misalnya 1 bulan 2 hari, 1 tahun berapa Pak? 24. Dan 40 hari seperti Musa lakukan. Kalau 40 hari tanpa makan, tanpa minum, Bapak Ibu kita harus perhatikan bahwa Musa ada di dalam hadirat Tuhan yang sangat kuat. Jadi fungsi tubuhnya sudah tidak ada yang membatasi lagi. Tapi kalau kita mau mencoba, ya bahaya sekali. Secara kesehatan, kalau tanpa kita mendengar suara Tuhan secara pribadi, jangan dilakukan. Kalau kawan saya tadi, dia puasa 3 hari itu karena betul-betul dia mendengar suara Tuhan, didorong untuk berdoa berpuasa 3 hari full. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa sahur, tanpa buko. Jadi kalau waktunya berlangsung 40, kalau masih 40 hari, kita 1 bulan ini karena kita ada bukonya. Ada waktu imsa, ada waktu buko. Tapi kalau seperti Musa lakukan itu betul-betul dia sedang mengalami extraordinary. Sesuatu yang di luar kebiasaan ukuran kesehatan manusia karena dia ada berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Bahkan ketika dia keluar dari tempat dia tenda dia, didapati wajahnya bersinar-sinar. Kalau mau glowing Bapak Ibu, doa puasa saja. Ya, semoga dipahami untuk waktu doa puasanya ya. Dalam Matius 4, 1 dan 2, Yesus dibawa roh untuk berpuasa 40 hari. Jadi jangan salah, Yesus itu manusia juga, Tuhan juga. Jadi 40 harinya enteng gitu. Demikian juga kita harus mengizinkan Roh Kudus memimpin kita dalam berapa lama ingin kita berdoa dan berpuasa. Jadi ada, kalau secara bersama-sama, secara korporat ada pengumuman, sinode meminta kita terlibat, kita ambil bagian. Pak Roni sampaikan kita berdoa berpuasa 1 hari, hari Jumat, kita terlibat di sana, silahkan. Tetapi ketika kita sedang berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, ada kesan yang sangat kuat, untuk kita diminta berdoa berpuasa khusus, silahkan, 3 hari, 7 hari, silahkan. Apakah yang menjadi penghalang dalam berdoa dan berpuasa? Yesaya 58, 3-5, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Jadi yang dimaksud dengan mengurus urusanmu, ya kita sedang fokus kepada perkara-perkara yang kita sedang pikirkan, yang membuat kita menjadi fokus kita menjadi tidak betul. Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang menjadi pergaulan kita, itulah yang menyebabkan puasa kita menjadi terhalang. Jadi kalau masih bekerja ya silahkan, Bapak Ibu kan bekerja, berpuasa. Mas turun sedikit mas, naik sedikit mas. Nah, masih mendesak-desak semua buruhmu. Jadi ini ada orang yang seharusnya kita bisa memberikan haknya, tetapi kita menahannya. Nah itu membuat kita terhalang doa kita. Jadi misalnya kita sebagai pemilik perusahaan, sudah waktunya tanggal 1 bayaran. Nah itu kalau sudah waktunya ya jangan ketika kita sedang puasa kita berdalih, saya sedang puasa guys.
gajian saya tunda minggu depan, ya itu tidak betul. Jadi ada hak bagi orang lain yang harus diterima, tetapi kita tidak menghiraukannya. Itu yang membuat doa kita menjadi terhalang. Lanjut ke beberapa teladan dan contoh. Tulislah teladan yang dapat kita ambil dari hidup beberapa orang dalam Alkitab seperti tertulis dalam ayat-ayat berikut. Nah, ini beberapa tokoh yang kita sudah tahu di dalam Alkitab, yang kita mau pelajari sama-sama. Ini sudah kita baca tadi, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan, 40 hari 40 malam lamanya, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku, juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Bapak Ibu, saudaraku, kiranya ini menjadi teladan bagi kita untuk berdoa dan berpuasa sekali lagi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yosafat, kisah Yosafat, 2 Tawarikh 20, 1 dan 28. Nah ini coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kita disuruh menulis ayat 1 sampai 28. Dalam satu lembar itu. Nah, tapi saya baik hati, saya bantu. Oke? Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kisah yang luar biasa. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kisah yang luar biasa, seorang raja yang takut karena sedang diserang oleh kerajaan lain. Lalu menyerukan untuk rakyatnya berdoa dan berpuasa. Di tengah-tengah itu diceritakan bahwa ada roh Tuhan yang menyatakan maksud Tuhan untuk Yosafat dan bangsanya. Bapak Ibu, kalau satu misteri di depan yang tidak kita tahu, tetapi Tuhan sudah memberitahukannya, itu bukankah perkara yang besar? Itu menurut saya perkara yang sangat besar. Kita sudah dikasih bocorannya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau Tuhan yang kasih bocoran, posisinya A1. A1 ya Mas Ad ya, Om Ad. Itu pasti pakem kalau orang Jepara bilangnya seperti itu. Kalau masih insya Allah itu bisa ya bisa tidak. Tapi kalau orang Jepara bilang pakem itu ya dan amin. Nah, jadi ketika kita sedang mengalami ketakutan mungkin satu hal, kita datang kepada Tuhan. Lalu kita mendapat firman Tuhan, kita mendapat pernyataan Tuhan. Betapa beruntungnya kita Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia di depan sudah diberitahukan kepada kita. Tinggal kita berjalan di dalam anugerahnya untuk menjadi semakin kuat. Amin. Ya lanjut, tokoh berikutnya, orang-orang Niniwe. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa, perhatikan, maupun anak-anak, kalau Danis diajak puasa, badannya susut-susut setengah kilo. Kalau Billy disuruh puasa, susut-susut, aduh, nendang bola mungkin tidak sampai. Ini tapi sama anak-anak loh Bapak Ibu Saudaraku, mengenakan kain kabung, lalu raja sendiri duduk di atas abu. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik
dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Satu kisah yang menurut saya ini juga luar biasa. Dari satu kerajaan yang dinubuatkan menerima kehancuran, tetapi pemimpinnya mengajak seluruh rakyatnya merendahkan diri sedemikian rupa. Dan Tuhan melihat bagaimana Allah melihat bagaimana mereka berbalik. Bukan hanya merendahkan diri, mereka merendahkan diri lalu berbalik. Dan malapetaka yang dirancangkan Tuhan tidak jadi. Ya, ketika kita melihat saudara kita, mungkin orang-orang terdekat kita, suami atau istri atau anak-anak, sedang membutuhkan doa dari kita. Ayo kita semangat di sana. Saudara-saudara yang lain, kita ada teman juga, adik dari Cik Mimi yang sakit, membutuhkan doa dari kita semua. Bagaimana kalau kita melihat perkara itu dan kita mengambil waktu kita, dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong itu betul-betul spektakuler Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa menerima firman katakan gini, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, itu betul. Kan kalau zaman sekarang dikatakan, orang itu susah melihat orang lain senang. Dan orang senang melihat orang lain susah. Tapi firman Tuhan sampaikan, bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita. Bagaimana kita bersukacita? Bisa bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita. Karena kita terlibat untuk kita memperhatikan mereka. Untuk kita mendoakan mereka, berpuasa bagi mereka. Jadi kita bisa melakukan firman Tuhan juga. Lanjut. Esra, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi apa yang Tuhan sudah berkati bagi kita terjagai aman Bapak Ibu Saudaraku. Nehemia 1 ayat 4 kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi Nehemia peduli kepada bangsanya. Daniel 9 ayat 3, pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel, Nehemia melakukan hal yang sama, peduli kepada bangsanya. Hana, ini Hana kisah di perjanjian baru di Lukas. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Umurnya sudah lanjut, tapi tetap mengerjakan berdoa dan berpuasa. Tin, umurnya berapa? Masih di bawah 20 kan? Masih sanggup berdoa berpuasa? Kita nanti kalau tidak sanggup kalah sama Oma Hana loh, 84. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu, jadi rahasia-rahasia Tuhan, isi hati Tuhan, itu ternyata bisa tersingkapkan kepada kita. Jemaat mula-mula kisah para rasul ini, nah ini kisah tentang tadi, bagaimana pernyataan roh Tuhan disampaikan kepada gerejanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu pernyataan-pernyataan roh ini, karunia-karunia roh ini dicurahkan atas gereja Tuhan di sini. Sama-sama kita berdoa, ada nubuatan, ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia iman, bagaimana seorang
menjadi bangkit imannya, menyatakan dirinya sesuai dengan firman Tuhan, walaupun keadaannya bertolak belakang dari apa yang dia nyatakan itu. Jadi mari sama-sama doa puasa kita yang akan selesai hari Senin itu kita tambahkan ada pencurahan karunia roh Tuhan yang luar biasa atas gerejanya. Ketika orang datang mendengar nubuatan-nubuatan, datang ke Pak Roni, saya mendapat kesan dari Tuhan untuk Pak Roni kita sampaikan firman Tuhan di ayat ini. Nah Pak Roni tinggal menyampaikan, itu luar biasa sekali. Ketika ada orang sakit didoakan, jadi kalau orang yang viral sekarang kan ini ibu-ibu dari Kalimantan kesembuhannya pakai menari-menari gitu kan. Balung bengkok, tulang-tulang yang bengkok, tulang patah bisa lurus kembali. Kalau itu katanya ada kuasa kegelapan di sana. Tapi kalau gereja Tuhan dipenuhi dengan karunia-karunia roh Tuhan. Nanti ini jadi klinik Bapak Ibu Saudaraku. Tekono ning bubaan, ngarep travel depan SMP 38. Lah kenapa? Ibadah di sana kamu sembuh. Tempat ini tidak cukup lagi dan betul gedung 2 tempat kita ini bisa terbeli. Karena nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada orang-orang yang membayar harga untuk kita berdoa berpuasa, untuk satu karunia yang dinyatakan lebih lagi. Jadi berdoa untuk Om Kasyadi, berdoa bagi Bu Rizda itu, berdoa bagi Joan, saya lakukan. Karena saya rindu ini terjadi di gereja Tuhan. Saya rindu nama Tuhan dipermuliakan. Rasanya maaf saya begitu emosional. Ketika ketemu Om Kosyadi, saya salaman harus pegang tangannya. Karena dia sudah tidak bisa angkat lagi tangannya. Ya, sampai gemes gitu loh Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau ini terjadi atas gereja Tuhan, tulang yang bengkok diluruskan, orang sakit stroke bisa sembuh, pulih. Tadi Pak Oscar cerita sama saya, di warganya itu ada usia 80-an tahun, masih bisa setir mobil sendiri. Tapi kemarin ada seorang usia 44 tahun, meninggal dunia di tempat tidurnya, mungkin serangan jantung. Saya hampir ngomong sama Pak Oscar, itu enak sekali Pak Oscar matinya. Tanpa merepotkan orang lain, hanya mengejutkan keluarganya. Dibangunkan istrinya, suruh ngantar anaknya sekolah, tidak bangun, kemudian diantar istrinya pulang, bangunkan lagi, didapati sudah dingin semua. Jadi kalau pulang ya pulang saja gitu, tidak usah sakit yang begitu parah dan sebagainya. Demonstrasi kuasa Tuhan ini harus kita doakan sama-sama. Harus kita soundingkan sama-sama. Nanti di antara kita kalau kedapuk maksudnya mendapat sampur atau mendapat karunia itu kita semua senang kok. Misalnya ini, kita sedang berdoa, Tuhan curahkan karunia kesembuhan, karunia mujizat atas gerejamu. Tiba-tiba Mas Eri yang dapat anugerahnya. Lah kan senang Bapak Ibu Saudaraku. Mas Eri sesuk minggu teko ya. Lah kenapa? Pasien 100. Minta didoakan. Lah ibadahnya piye Pak? 100 di luar, 100 di dalam. Giliran Pak Roni khotbah 2 kali. Itu yang saya bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana nama Tuhan yang masyhur. Kembali kepada bagaimana kalau kita berdoa berpuasa, kembali lagi adalah bagaimana Tuhan itu bergerak dalam anugerahnya untuk kita semua dan namanya menjadi masyhur. Bukan lagi yang saya maksud bukan, oh ini loh saya sudah berdoa, bukan ini loh saya sudah berpuasa, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bagaimana kita mengerjakan bagian kita yang kecil ini, Tuhan melakukan perkara yang besar yang seperti itu. Nah kalau kita punya pemikiran yang sama, kita sehati dengan perkara ini, saya sangat yakin Bapak Ibu bergerak bersama-sama dengan kegairahan yang sama, dengan semangat yang sama bahwa ini waktunya Tuhan melakukan sesuatu yang besar.
Di satu negara di Afrika itu tempat ibadahnya itu panjangnya 3 kilometer Bapak Ibu Saudaraku. Bisa bayangkan panjangnya tempat ibadah 3 kilometer. Itu sudah ribuan orang setiap ibadah. Bahkan setelah ibadah kalau kita lihat videonya, masih ada orang datang ke depan, berdoa, menyembah Tuhan, tanpa musik, tanpa ada yang nyanyi, mereka di hadapan Tuhan berdoa, menaikkan pujian, menaikkan doa. Bahkan ada orang Indonesia yang ke sana berdoa bagi bangsa Indonesia, sampai ke jauh ke sana. Kalau kita yang mendapat anugerah di tempat ini, betapa luar biasanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, 3 kilometer itu seberapa tuh Pak Roni taruh sini? Sini kemana Pak Roni? 3 kilometer. Pasan Juar lebih lagi ya. Sana lagi ya. Sampai pelabuhan ya. Kalau lurus saja tarik garis lurus itu loh. Kita sampai mana Bapak Ibu? Oh iya. Lanjut. Ya, Paulus dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Nah ini kita perhatikan ketika kita melakukan doa dan berpuasa dapat memaklumkan atau dimaklumkan atau dinyatakan oleh para pemimpin. Jadi bisa, harus mempunyai tujuan. Nah kita kan doa puasanya kemarin ada pokok doanya itu, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi suku ini, berdoa bagi ini. Jadi doa puasa kita bukan tujuannya cuma diet aja. Tapi memang kita sedang melakukan satu visi Tuhan. Jika sebelumnya saudara seorang perokok berat atau pecandu obat, mungkin saudara akan mengalami pusing kepala yang sangat berat selama berpuasa. Tetapi hal itu tidak akan mengganggu saudara, cuma pusing saudaraku. Jadi aman. Selama berpuasa minumlah air bersih. Seharusnya air matang ya Bapak Ibu. Air bersih, air bersih. Nomor 5, berhati-hatilah dalam berbuka puasa khususnya untuk puasa yang panjang. Jadi jangan sampai ususnya itu kaget Bapak Ibu Saudaraku. Bisa malah muntah loh. Puasalah dengan yang manis. Bukan dengan makan buah-buahan segar yang masak atau minum sari buah. Apa Chris? Yang manis. Pertama makanlah sedikit dulu dan tunggulah sekitar sejam sebelum saudara makan lagi. Jadi jangan langsung digas begitu Bapak Ibu saudara. Kasihan ususnya. Ususnya masih lengket, kena makan jebar gitu Mas. Pakailah waktu lebih banyak lagi untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan selama berpuasa. Ya. Nah ini yang pertama. Ini sudah mau selesai ya. Ini nanti kita akan belajar tentang berdoa. Ini juga nanti akan saya buat cepat saja. Nah, sebelum saya lanjut, kita mau intermezzo dulu ya Bapak Ibu Saudaraku. Mas Aji Naratama ada? Mas, kesini Mas. Kita mau nyanyi-nyanyi dulu Bapak Ibu Saudaraku. Mas Tamburu, tolong mic-nya kasih ke kakak saya yang tercinta. Asik. Si Jirolot dengan hormat dan penuh kasih. Lagunya yang kita komsel kemarin Bapak Ibu Saudaraku, si Jiloro Telu. Nah itu ya. Gimana yuk nyanyinya yuk? Bapak Ibu Saudaraku saya undang kita bangkit berdiri. Habis ini loh ya.
Boleh bisa enggak ya? Enggak ada nih. Ada. Loro telu. Ayo konco. Ayo konco. Pada melu. 456. 456. Derek Gusti. Derek Gusti. Ya sing Teman. Pitu walu songo. Walu songo. Derek Gusti aja sembrono. Aja sembrono. 10 wis jangkep. Wis Jangkep Derek Gusti pancen mantep. Gusti pancen mantep. Apa tenang? apa tenan? Iya, iya. Iya, iya, apa iya Tenan. tenan, tenan. Pancen iya Derek Gusti pancen mantep. Diulangi nggih, 1 2 3. Siji, loro, telu. Ayo kanca padha melu. Ayo kanca Padha melu. 456. papat 5 6. Derek Gusti ya sing temen. Derek Gusti yo sing temen. 7 8 9. Itu wolu songo. Derek Gusti aja sembrono. Derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep. 10 wis jangkep. Derek Gusti pancen mantep. Gusti Pancen mantep. Apa tenang? apa tenan? Iya iya. Iya, iya. Apa iya? Apa iya? Tenan tenan. Tenan, tenan. Pancen iya. Iya Derek Gusti pancen mantep. Gusti Pancen mantep. Bapak-bapak tanya yo, apa tenan? Ibu jawab. apa tenan? Ibu jawab. Iya. Apa iya? Tenan, tenan, pancen iya. Derek Gusti pancen mantep. Ampun. Pokoknya bariki lho Orang ya. nyanyi malah dikte. Boleh. Rencana saya gagal, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, lanjut ke doa ya Bapak Ibu. Doa merupakan persekutuan intim antara Allah dengan manusia. Ya, jadi dilihat di bahannya Bapak Ibu Saudaraku, ini masih tayangannya belum. Doa merupakan salah satu bentuk persekutuan yang erat antara Allah dan manusia. Ya, jadi di sini kita belajar ada satu pemahaman bahwa kalau berdoa itu, ya ini lebih enak bacanya. Dinaikkan Bapak Ibu ya. Persepsi umum yang salah mengenai doa, lanjutnya ini pandangan pertama menganggap doa semata-mata sebagai sarana untuk meminta dan memohon berkat dari Tuhan. Jadi ini tidak salah tapi kurang betul. Jadi kalau berdoa itu hanya untuk memohon. Sebenarnya, dan yang kedua, saya supaya cepat. Pandangan yang kedua yaitu bahwa kita harus merengek untuk meminta ke Tuhan. Ini juga salah. Karena memberi kesan bahwa Allah kita ini kejam, sulit dimintai pertolongan, sangat jauh, dan sebagainya. Kita harus paham bahwa berdoa ini juga adalah hubungan.
Seperti kita ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan anak, ngobrol dengan orang tua. Jadi doa ini hubungan, menjalin komunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Segala sesuatu. Kesulitan kita, sukacita kita, kesulitan orang lain, eh, apapun yang menjadi keinginan kita untuk kita ngobrol. Kan kalau kita ngobrol dengan orang tua kan tidak mungkin nuwun sewu Romo, apakah punya waktu untuk saya berbicara? Kan tidak seperti itu juga. Ada juga di Twitter itu saking sungkannya anak gadis sama bapaknya ketika mereka berdua sebagai intro perbincangan mereka, ini bapak sama anak perempuan loh. Anaknya ngomong sama bapaknya, "Bapak tinggal di mana?" Gitu. Dia bilang, saking saya bingungnya mau memulai komunikasi. "Bapak tinggal di mana?" Aku kayak anakku kok kan seperti itu kan. Nah, kita punya persepsi yang salah seperti itu biasanya. Nah, di PA kita, di School of Life kita diberikan pengertian bahwa Allah kita ini Bapa yang baik. Ya, seperti anak saya, Pi, bensin Pi. Lalu kemarin baru dikasih. Lah aku kan muter sana, muter sana, muter sana. Gitu. Lalu jatahmu seminggu kan sekian. Gitu. Kurang Pi, masih ini tinggal 2 strip. Itu kan anak sama bapak. Tidak seperti cerita tadi, Bapak tinggal di mana? Bukan seperti itu. Jadi komunikasi ini dibangun. Lama-lama nanti komunikasinya seperti orang dewasa, tidak seperti anak-anak lagi. Kalau anak-anak kan lapar Mi gitu kan. Tapi kalau orang dewasa kan tinggal tanya lauknya di mana, kan seperti itu. Karena tahu pasti orang tuanya sediain lauknya. Kok tanya lauk toh? Kan kita biasa GoFood. Maaf yang tersindir. Komunikasi, menjalin hubungan, menjalin ya pujian penyembahan itu di dalam satu rangkaian doa. Jadi waktu kita berdoa, kita nyanyi puji Tuhan itu silahkan. Jadi kalau pengertian doa itu harus ngomong terus, ya bukan seperti itu juga. Yang namanya komunikasi ada kita memuji Tuhan kita, mengucap syukur di sana, menyampaikan cerita-cerita Tuhan, ini loh Tuhan. Kami kesulitannya di sini. Ada jalan keluarnya bagaimana? Ini kan doa yang enak sekali. Tuhan kami mau makan, berkati makanan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kita sedang menjadikan Tuhan kita menjadi hulu balang kita, menjadi orang-orang suruhan kita. Tuhan kita ini Allah yang agung, Tuhan yang mulia. Kita bersyukur oleh darah Yesus kita bisa datang ke hadiratnya dengan segala waktu, segala tempat. Kita bisa berkomunikasi dengan sangat indah, dengan luar biasa. Secara pribadi, secara korporat bersama-sama bisa. Nikmati bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Di dalam doa ternyata kita paham komunikasi ini 2 arah. Kalau kita searah ini namanya khotbah. Nah, tapi kalau dengan Tuhan luar biasa dia. Ketika kita berdoa diberikan kesan, ketika kita berdoa diberikan firman, ketika kita berdoa mungkin belum ada jawaban, tetapi ketika hari Minggu atau ada satu komsel, ada hamba Tuhan menyampaikan firman, dan firman itu bicara dengan sangat kuat. Oh Tuhan, terima kasih, itu maksudmu. Tuhan itu penuh kreasi Bapak Ibu Saudaraku. Pribadi yang luar biasa, kalau kita bisa tebak dia, ya namanya bukan Allah yang penuh kreasi. Dia luar biasa dengan banyak cara, dia sampaikan isi hatinya, melalui mimpi penglihatan, luar biasa, melalui firman Tuhan, luar biasa, memberikan satu kesan yang sangat kuat, luar biasa. Jadi indah sekali ketika kita membiasakan diri untuk kita berdoa, berpuasa. Kita membiasakan diri untuk kita berdoa. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku? Nah, kita akan lihat kuasa doa. Lanjut ke D, Mas. Ke C, sorry, kuasa doa. Kebanteran, Mas. Turun. Yuk. Oh.
Doa sangat besar kuasanya. Doa dapat mengubah segala sesuatu, dapat menggerakkan hati dan menggerakkan tangan Tuhan. Ketika umatnya berdoa dengan segenap hati, pastilah Tuhan menjawab. Nah, ini kuasa doa ini. Poin-poinnya ini ada mujizat dalam peperangan, nomor 2 ada mujizat perubahan alam semesta. Ya, ini yang luar biasa ini. Elia pernah berdoa agar hujan tidak turun selama 3 tahun. Hal itu dilakukannya untuk menghukum bangsa Israel. Kemudian ia berdoa meminta hujan dan hujan pun turun dengan lebat. Yosua juga melakukannya. Dia berkata supaya matahari jangan segera tenggelam ketika dia berperang. Dan Tuhan menjawab doa Yosua. Bagaimana matahari itu pelan-pelan tenggelam sampai semua musuhnya dibinasakan. Bagaimana satu alam semesta itu bisa diubah sedemikian rupa. Lanjut, yang ketiga, mujizat dalam bidang ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya cerita ada seorang teman datang ke rumah, dia kesulitan dalam pekerjaannya. Saya bilang saya tidak punya channel untuk saya kenalkan kepada pemilik-pemilik perusahaan. Saya tidak punya siapa-siapa untuk saya rekomendasikan untuk dia bekerja di mana. Tapi waktu itu yang saya sampaikan, aku hanya bisa berdoa. Setelah saya berpikir-pikir, oh ya betul Tuhan ya. Channel saya mungkin kecil, tapi Tuhan saya luar biasa. Bagaimana dia mendapat pekerjaan dengan cara yang tidak seperti biasanya dan Tuhan memberkati dia, telepon ngajak makan, wah sudah 2 kali ngajak makan, ketiga kali, bagaimana ya 3 kali ya. Tapi ada yang tertawa Bapak Ibu. Dalam bidang ekonomi bisa terjadi. Dalam politik, kuasa roh jahat, sakit penyakit, kita percaya bahwa firman Tuhan sampaikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tapi firman Tuhan juga sampaikan tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi syarat kita berdoa kepada Tuhan adalah kalau kita memiliki belief, kalau kita memiliki kepercayaan yang penuh. Kalau tidak memiliki kepercayaan, ya kenapa berdoa? Kenapa saya berdoa? Karena saya memiliki kepercayaan penuh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu yang pertama. Kepercayaan berikutnya, kenapa saya berdoa bahwa saya memiliki Tuhan yang mengasihi saya. Itu kepercayaan yang harus kita bangun. Kenapa saya berdoa? Tuhan saya tidak pernah memiliki maksud jahat dalam hidup saya. Itu harus dibangkitkan dalam iman kita. Jadi kenapa ada doa yang dengan tekun dilakukannya? Karena memiliki belief, memiliki keyakinan yang sedemikian. Saya belum mendapat jawabannya. Pada tahun kemarin saya berdoa berpuasa kira-kira 3 minggu kalau tidak salah. Sampai saya mendapat jawabannya dan jawabannya tepat waktunya. Saya merasa, oh luar biasa Tuhan saya. Sampai statement muncul bahwa sekali saya tidak dipermalukan, selama-lamanya saya tidak dipermalukan. Nanti Bapak Ibu Saudaraku akan memiliki tagline, memiliki pernyataan-pernyataan pribadi di dalam hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya percaya itu bukan hanya firman yang menjadikan kita rema, tetapi ketika kita terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan, ada satu pernyataan-pernyataan pribadi yang pasti berbeda dengan yang saya punya. Silahkan Bapak Ibu punya tagline sendiri, punya sounding kalimat-kalimat pernyataan sendiri. Karena Bapak Ibu Saudaraku mengalami Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah ini sikap doa yang benar di poin D. Lanjut. Nah, kuasa roh jahat tadi Pak Oskar sampaikan itu enteng sekali ya. Roh jahat itu sangat mudah sekali. Kita yang harus melawannya. Sikap doa yang benar, haus akan Tuhan. Nah, kalau orang haus ini sama orang lapar ini, ciri-cirinya kan begini, sudah terpenuhi tapi pasti dia akan lagi. Tapi orang yang menganggap itu bukan satu yang perlu, dia sekali ya sudah. Kalau orang menganggap itu adalah perlu, satu kebutuhan, satu keperluan, dia akan melakukannya lagi, dan lagi. Amin. Tidak mungkin Anda makan makan sekali terus, sudah,
rasanya paling seperti ini, lalu tidak makan lagi. Kalau satu resep, enggak apa-apa, misalnya nasi goreng. Oh saya tahu rasanya nasi goreng, besok enggak nasi goreng lagi, boleh. Karena masih ada sate kambing, sate ayam, sate sapi, sate gajah. Tapi kalau makan atau minum, itu kan satu kebutuhan yang akan terus menerus. Bahkan kalau kita kekurangan cairan, berbahaya bagi tubuh. Nah jadi sikap kita adalah karena kita membutuhkan terus, membutuhkan Tuhan terus, membutuhkan Allah kita yang harus menyatakan rahasia-rahasianya terus menerus, terus menerus. Dan kita akan terpuaskan di sana. Mendengar suara Tuhan di selanjutnya dan menerima pimpinan Roh Kudus. Nah, ini dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu Saudaraku untuk kita menerima, mendengar suara Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara berbeda dengan yang kita maksud, ya harusnya kita mau dinasihati oleh firman Tuhan. Kan Tuhan yang tahu bagaimana kita dan akan ke depannya bagaimana. Tapi dan pandangan kita akan kehidupan kita kan terlalu pendek ini. Tuhan kita yang luar biasa melihatnya secara holistik, secara menyeluruh. Tadi Pak Oscar sampaikan bahwa tidak mungkin seorang anak diberi pisau ketika anaknya minta pisau. Tidak mungkin anaknya minta api, diberi api, tidak mungkin. Karena bapaknya tahu itu membahayakan dirinya dan di lingkungannya dia ada. Nah, diperlukan kerendah hatian ketika kita dinasihati oleh firman Tuhan. Ketika kita menerima pimpinan Roh Kudus. Jadi kan waktu kisah para rasul tadi, khususkanlah orang yang merendahkan hatinya, ketika dikhususkan dia berangkat saja. Sekalipun komunitasnya baru dan asing. Tapi kita melihat tadi satu teladan yang rendah hati yang luar biasa. Poin yang ketiga, ampunilah seseorang yang belum Anda ampuni. Kemudian memohon dengan segenap hati. Nah ini gampang sekali kalau kita kepepet. Ya toh? Segenap hati itu kalau kita kepepet, kita kesulitan gampang. Tetapi untuk orang lain kita biasanya, ya bukan biasanya. Kadang-kadang kita ala kadarnya. Misalnya dapat informasi, doakan saudara kita sedang dirawat di rumah sakit karena sakit ini. Ya, nuwun sewu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Kadang kita komen tanpa kita memiliki kesegenap hatian tadi. Semoga Tuhan menjawab, memulihkan dalam nama Yesus, amin. Mungkin seperti itu saja. Tetapi yang mau Tuhan, yang Tuhan maksud adalah ketika melakukan dengan segenap hati. Mungkin kita tidak menulis di WA itu, tetapi kita masuk ruang kamar kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kesembuhan saudara kita. Karena ini syarat. Kalau hanya, mohon maaf, kalau hanya lip service, hanya sekedar nama kita juga ada di sana menyatakan sebagai simpati, ini kayaknya kok kurang mantap Bapak Ibu Saudara. Ya kita tulis oke, tapi kita harus bawa juga dalam doa pribadi kita. Amin ya Bapak Ibu. Dengan segenap hati, 1, 2, 3. Dengan segenap hati, 1, 2, 3. Dengan segenap hati. Iman. Nah ini kita perlu memiliki sikap hati bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti mengasihi kita. Tuhan pasti kuasanya tidak terbatas. Bertekun pantang menyerah. Nah ini karena ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kak Sen bisa tolong Om Budi? Senyumnya ini loh maut sekali ya. Oh Jos, mana Oh Jos? Bantu Oh Jos. Wis. Ayo Oh Jos, bantu Oh Jos. Kita nyanyi ini sama-sama Bapak Ibu.